Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang konsep bilangan pecahan. Nah, misalkan ini adalah sebuah pizza utuh. Nah, pizza utuh ini akan dipotong menjadi beberapa bagian. Dan jika kemudian salah satu potongannya diambil, tahukah kalian perbandingan besar potongan dibandingkan dengan pizza utuhnya? Nah, konsep ini akan kita pelajari dalam bilangan pecahan. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat mendeskripsikan pengertian bilangan pecahan dengan benar, kemudian menjelaskan jenis bilangan pecahan, menjelaskan bilangan pecahan senilai, menyederhanakan bilangan pecahan, membandingkan bilangan pecahan, mengurutkan bilangan pecahan, dan menentukan pecahan yang nilainya terletak di antara dua pecahan dengan benar. Pengertian bilangan pecahan. Jadi, bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A, B bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A. Perhatikan di sini ada kalimat B bukan faktor dari A. Contohnya, jika di sini diberikan dua buah pecahan, ada dua buah bentuk seperti pecahan ya, 8/3 dan 8/4. Nah, di sini yang dikatakan pecahan itu adalah yang 8/3. Sedangkan 8/4 ini bukan merupakan pecahan, tetapi merupakan bilangan rasional. Nah, jadi tolong dibedakan antara bilangan rasional dengan bilangan pecahan. Jadi kalau bilangan pecahan itu pasti bilangan rasional, tapi kalau bilangan rasional belum tentu dia merupakan pecahan. Nah, selama ini tentu kalian sudah tahu ya, bahwa bentuk dari pecahan itu adalah A per B, di mana A itu disebut pembilang, sedangkan B itu disebut penyebut. Jenis pecahan itu ada 3 macam. Jadi yang pertama adalah pecahan murni. Jadi pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 2/3, kemudian 5/8. Jadi kan di sini pembilangnya bagian yang atas ya, itu lebih kecil dari penyebutnya. Kemudian jenis yang kedua adalah pecahan tidak murni. Nah, ini adalah kebalikan dari pecahan murni, yakni pecahan yang penyebutnya sekarang yang lebih kecil dari pembilangnya. Jadi contohnya misalnya 4/3, kemudian 7/4. Jenis yang ketiga adalah pecahan campuran. Ini mungkin sudah sangat familiar ya. Jadi ini pecahan yang terdiri atas bilangan bulat A, B, dan C yang bersifat A, B per C itu sama dengan A ditambah B per C, di mana B per C-nya ini merupakan pecahan murni. Jadi contohnya misalnya 1/3, kemudian 2, 3/5. Jadi perhatikan untuk bentuk pecahan 1/3, 3/5 itu merupakan pecahan murni. Kita lanjutkan ke pecahan senilai. Jadi pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Kita ilustrasikan pada sebuah lingkaran yang akan dicat. Di sini disediakan 3 buah lingkaran dengan akan dicat dengan warna yang berbeda. Di sini ada yang biru muda, merah muda, kemudian juga ada yang kuning. Nah, pertama-tama lingkaran itu dibagi menjadi beberapa bagian. Lingkaran yang akan dicat merah muda dibagi menjadi 2, kemudian lingkaran kedua dibagi menjadi 4 bagian, dan lingkaran ketiga dibagi menjadi 8 bagian. Nah, pada lingkaran yang dicat dengan warna merah muda, ini satu bagiannya dicat warna merah muda. Kemudian untuk yang dibagi menjadi 4, itu 2 bagiannya dicat dengan warna biru muda, dan yang dibagi menjadi 8, 4 bagiannya
dicat dengan warna kuning. Untuk yang merah muda, kita lihat di sini ada pecahan 1/2. Jadi artinya adalah satu bagian dari dua bagian yang diberi cat. Untuk yang warna biru muda, satu bagian dari potongan itu nilainya adalah 1/4. Jadi satu bagian dari 4 potongan, dari 4 bagian. Begitu juga untuk yang bagian yang diberi cat satunya. Sama juga untuk yang berwarna kuning yang telah dipotong menjadi 8 bagian, maka satu potongan itu nilainya adalah 1/8. Jadi satu bagian dari 8 potongan, dari 8 bagian. Nah, untuk potongan yang lain yang diberi warna pun nilainya juga sama, yakni 1/8. Nah, jika kita perhatikan bagian-bagian yang dicat itu ternyata adalah setengah dari lingkaran itu. Jadi sama, ketiga-tiganya adalah setengah dari lingkaran itu. Artinya apa? Artinya bahwa nilai dari 1/2 itu sama dengan 2/4, sama dengan 4/8. Nah, pecahan senilai ini selain kita gambarkan dalam lingkaran seperti ini untuk ilustrasinya, bisa juga kita gunakan garis bilangan untuk menunjukkan bahwa pecahan-pecahan itu senilai. Nah, dari pecahan-pecahan tadi kita lihat bahwa nilai dari 1/2, kemudian 2/4, dan 4/8 itu terletak pada satu garis lurus vertikal, jadi lurus. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa 1/2, 2/4, dan 4/8 itu adalah senilai. Begitu juga untuk yang 1/4 dan 2/8. Itu juga senilai. Begitu juga untuk 3/4 dan 6/8. Itu juga senilai. Nah, sekarang bagaimana menentukan pecahan yang senilai? Nah, untuk menentukan pecahan yang senilai, itu dapat dilakukan dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut suatu bilangan dengan bilangan yang sama. Jadi misalkan kalau ada suatu pecahan P per Q, maka untuk mencari pecahan senilainya, baik penyebut maupun pembilang, itu masing-masing kita kalikan dengan suatu bilangan A misalnya. Atau masing-masing dibagi dengan B. Nah, jadi akan diperoleh suatu pecahan yang senilai dengan pecahan semula. Jadi contohnya misalnya tentukan dua pecahan yang senilai dengan 2/5. Nah, sebetulnya banyak sekali pecahan yang senilai dengan 2/5. Jadi contohnya saja, kalau misalnya di sini saya akan kalikan 3, maka pembilang dan penyebut masing-masing juga harus saya kalikan 3. Jadi tidak hanya salah satu, tapi dua-duanya. Sehingga diperoleh pecahan 6/15. Tidak harus 3, misalnya dikalikan 5. 2 berarti kita kalikan 5, 5-nya pun juga dikalikan 5 untuk penyebutnya, sehingga diperoleh 10/25. Jadi dalam hal ini antara 6/15 dengan 10/25 itu pun juga senilai. Nah, kita lanjutkan dengan menyederhanakan pecahan. Nah, untuk menyederhanakan pecahan itu dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut bilangan pecahan itu dengan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Jadi, di sini jika ada pecahan P per Q, kita tentukan dulu FPB dari P dan Q. Misalnya FPB-nya itu adalah A. Maka untuk menyederhanakannya, kita bagi masing-masing itu, baik pembilang maupun penyebutnya dengan FPB-nya tadi, dengan A. Contohnya, nyatakan 18/45 ke bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, dengan menggunakan faktorisasi prima, maka kita peroleh bahwa FPB dari 18 dan 45 itu adalah 9. Sehingga bisa kita lanjutkan di sini untuk mencari pecahan sederhananya. 18 kita bagi 9, 45-nya pun juga kita bagi
Nah, sehingga kita peroleh 2/5. Nah, sekarang membandingkan pecahan. Untuk membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, itu mudah ya. Jadi kita langsung membandingkan pembilangnya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Tetapi, untuk dua pecahan yang dibandingkan itu memiliki penyebut yang berbeda, maka penyebut dari pecahan-pecahan tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Caranya dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Contohnya, lengkapilah pecahan berikut dengan tanda lebih kecil atau lebih besar agar menjadi pernyataan yang benar. Nah, di sini ada 3 buah contoh yang harus kita selesaikan. Mari kita bahas bersama. Untuk contoh yang pertama tadi adalah 11/12 dengan 8/12. Nah, di sini kita lihat bahwa penyebut dari kedua pecahan ini telah sama. Jadi sama-sama 12. Sehingga dalam hal ini kita tinggal membandingkan pembilangnya. Nah, untuk 11/12 pembilangnya 11, untuk 8/12 pembilangnya 8. Nah, karena 11 itu lebih besar dari 8, maka bisa kita tulis bahwa pecahan 11/12 itu nilainya lebih besar dari 8/12. Kemudian contoh yang kedua. 7/12 dengan 3/6. Nah, sama seperti yang sebelumnya, bahwa langkah pertama kita adalah melihat penyebutnya. Di sini penyebut kedua pecahan itu tidak sama. Nah, satunya 12, satunya 6. Maka, langkah yang harus kita lakukan adalah kita mencari KPK-nya. Nah, KPK dari 12 dan 6 itu adalah 12. Sehingga untuk pecahan 3/6, kita buat pecahan yang penyebutnya, yang pecahan senilai ya, yang penyebutnya 12. Sehingga 3/6 itu menjadi 6/12. Nah, karena 7 itu lebih besar dari 6, maka pecahan 7/12 berarti nilainya lebih besar dari 3/6. Kemudian contoh yang ketiga, 2/5 dengan 4/7. Perhatikan bahwa di sini pun penyebutnya juga berbeda. Berarti kita gunakan KPK dari kedua penyebut tersebut. Nah, KPK dari 5 dan 7 itu adalah 35. Nah, selanjutnya kita tentukan pecahan yang senilai dengan 2/5 dan 4/7, di mana penyebutnya masing-masing adalah 35. Nah, untuk 2/5 itu berarti senilai dengan 14/35. Dan untuk 4/7 itu senilai dengan 20/35. Nah, karena 14 itu kurang dari 20, maka 2/5, jadi pecahan 2/5 nilainya juga kurang dari 4/7. Nah, kita lanjutkan ke mengurutkan beberapa pecahan. Nah, jika kita akan mengurutkan bilangan pecahan yang penyebutnya sudah sama, maka itu akan mudah sekali karena kita tinggal mengurutkan sesuai dengan pembilangnya. Mulai dari yang kecil misalnya, nah itu kita bisa langsung melihat dari pembilangnya. Nah, tetapi jika kita akan mengurutkan bilangan pecahan yang penyebutnya berbeda, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Nah, contohnya, misalkan urutkan pecahan-pecahan berikut mulai dari yang terkecil. Jadi ada 7/12, 8/15, 2/5, 3/4, 17/20. Nah, perhatikan pertama adalah penyebutnya. Di sini kalau kita amati, penyebutnya semuanya berbeda. 12, 15, 5, 4, dan 20. Nah, dari sini berarti kita cari KPK-nya. Nah, ternyata KPK dari 12, 15, 5, 4, dan 20 adalah 60.
Sehingga masing-masing pecahan tersebut kita cari pecahan yang senilai, tetapi penyebutnya adalah 60. Nah, untuk 7 per 12-nya berarti senilai dengan 35 per 60. Kemudian 8 per 15 itu senilai dengan 32 per 60. 2 per 5 itu senilai dengan 24 per 60. 3 per 4 senilai dengan 45 per 60. Dan 17 per 20 senilai dengan 51 per 60. Sehingga dari sini kita sudah dapat menentukan pecahan mana yang terkecil dan mana yang terbesar. Sehingga kita mudah untuk mengurutkannya. Mulai dari yang terkecil, yakni 24 per 60. Yang ini merupakan pecahan dasarnya adalah 2 per 5. Berarti itu yang paling kecil, sehingga urutannya adalah 2 per 5, 8 per 15, 7 per 12, 3 per 4, dan 17 per 20. Kemudian bagaimana menentukan letak bilangan pecahan pada garis bilangan? Jadi kalau kita mau menggambarkan, misalkan kita lihat pecahan murni yang terletak di antara 0 dan 1. Nah, cara untuk menentukan letak pecahan pada garis bilangan itu sebagai berikut. Jadi kita bagi jarak antara 0 dengan 1 itu menjadi beberapa bagian yang sama besar tentunya, sesuai dengan penyebut pecahan yang akan ditentukan letaknya. Jadi misalnya kalau 2 per 5, berarti antara 0 dengan 1 itu kita bagi menjadi 5 bagian. Kalau misalnya 2 per 3, nah berarti jarak antara 0 dan 1 itu kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, kemudian lakukan perbandingan nilainya. Nah, sehingga kita tahu nilai-nilai dari masing-masing pecahan yang terletak di antara 0 dan 1. Baru setelah itu kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, seperti pada garis bilangan 0 sampai 1, maka kita bisa menentukan di mana tadi letak 2 per 3-nya dan letak 2 per 5. Kemudian ini menentukan pecahan yang nilainya di antara dua pecahan. Jadi menentukan pecahan yang nilainya di antara dua pecahan. Jadi di antara dua pecahan yang berbeda, itu selalu dapat ditentukan pecahan yang nilainya di antara kedua pecahan tersebut. Nah, langkah-langkah untuk menentukan pecahan yang nilainya di antara dua pecahan tersebut, itu adalah yang pertama, kita samakan dulu penyebut dari kedua pecahan tersebut. Nah, setelah itu kita tentukan nilai pecahan yang terletak di antara kedua pecahan tersebut. Nah, jika belum diperoleh pecahan yang dimaksud, maka ubah lagi penyebutnya. Jadi kita perbesar, sehingga nanti pembilangnya menyesuaikan, baru kemudian kita cari pecahan yang terletak di antara dua pecahan tersebut. Contohnya, tentukan sebuah pecahan yang terletak di antara 5 per 9 dan 3 per 5. Nah, perhatikan di sini 5 per 9 dan 3 per 5. Kita diminta untuk menentukan sebuah pecahan yang terletak di antara kedua pecahan tersebut. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa langkah pertama adalah samakan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Jadi antara 9 dengan 5, kita peroleh KPK-nya adalah 45. Nah, setelah itu kita sesuaikan nilai pembilangnya. Jadi untuk 5 per 9 menjadi 25 per 45. Dan untuk 3 per 5 itu 27 per 45. Nah, sekarang baru kita menentukan bilangan di antara 25 per 45 dan 27 per 45. Di antara 25 dan 27 tentu saja ada bilangannya ya, jadi 26. Nah, berarti pecahan yang terletak di antara 25 per 45 dan 27 per 45 adalah 26 per 45.
Nah, contoh yang kedua, tentukan 2 buah pecahan. Kalau tadi 1 pecahan, sekarang 2 buah ya. Jadi tentukan 2 buah pecahan yang terletak di antara 3/5 dan 2/3. Kita lihat di sini ada 3/5 dan 2/3. Sama seperti yang sebelumnya, bahwa langkah pertama kita adalah menyamakan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Di sini ada penyebutnya 5 dan 3, berarti kita samakan menjadi 15, berarti yang 3/5 menjadi 9/15, sedangkan yang ini menjadi 10/15. Nah, di sini kita lihat di antara 9/15 dan 10/15, kita lihat pembilangnya 9 dan 10. Tentu saja tidak ada bilangan antara 9 dan 10. Nah, artinya apa? Karena kita belum menemukan pecahan yang terletak di antara kedua pecahan ini, maka sekarang penyebutnya kita besarkan. Nah, jadi kita besarkan 2 kalinya. Yang 15 kita lipatkan menjadi 30. Sehingga kita sesuaikan 30 dibagi 15 2. 2 dikalikan 9 berarti peroleh 18. Begitu juga untuk yang 10/15 menjadi 20/30. Nah, dari sini bilangan antara 18/30 dan 20/30 ini sebetulnya ada, yakni 19/30. Tetapi kan hanya 1 pecahan saja. Nah, sedangkan di soal yang diminta adalah 2 buah pecahan. Berarti ini belum menyelesaikan permasalahan tadi. Artinya kita masih harus melakukan pengubahan pada penyebutnya. Kita besarkan lagi, kita lipatkan 3 kalinya. Jadi yang tadi 30 menjadi 3 kalinya, jadi 45. Nah, dari sini kita lihat 45 dibagi 15 itu 3, kalikan 9 berarti 27. Kemudian 45 dibagi 15, 3, kalikan 10, 30. Nah, pecahan di antara 27/45 dan 30/45 itu adalah 28/45 dan 29/45. Jadi, dua pecahan yang terletak di antara 3/5 dan 2/3 itu adalah 28/45 dan 29/45. Nah, itulah materi kita tentang konsep pecahan. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap semangat belajar dan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.